membahas belajar HTML. Nah, di bagian HTML ini terdiri dari struktur dasar ya, seperti ini. Bagaimana kalau ini tidak muncul? Ini kita hapus dulu. Setelah kita hapus ini kita di bagian HTML itu yang paling dasar adalah HTML. Nah, setelah diketik seperti ini, lalu di tengah HTML itu ada dua bagian, yaitu namanya adalah head dan sini namanya adalah body. Nah, body ini untuk apa? Ini body nanti isi dari web kita yang di sini, di bagian sini. Nah, di bagian head ini nanti adalah nama dari di bagian ininya, atau di bagian atas dari URL itu, seperti URL atau link nama website kita. Nah, oke, kita hapus dulu semuanya ini. Nah, struktur dasar HTML yang paling dasar adalah kamu klik shift lalu tombol 1. Nah, seperti ini. Lalu klik ini. Oke. Setelah itu, ini adalah struktur dasar dari HTML. Misal kita tulis di bagian body ini hello. Di bagian body kita tulis hello. Maka kalau kita refresh si web kita, dia akan tulis hello. Tapi ini kan tidak rapi. Nah, bagaimana kalau nanti kita ingin memodifikasinya? Kita hapus ini. Ada namanya, kita klik ini H1, misal web pertama saya. Terus klik refresh, maka dia akan muncul huruf besar seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita membuat lagi namanya H2 web pertama saya. Ini kita refresh lagi, dia akan yang H2-nya akan lebih kecil dan H1-nya yang paling besar. Dan begitupun kalau nanti kita buat dari H3 web pertama saya, maka di bagian bawahnya lagi akan lebih kecil seperti ini. Lalu bagaimana nanti kalau dan seterusnya ya, sampai ke N, nanti sampai ke bawah. Tapi kita tidak akan membuat itu. Nah, kita akan membuat kita akan mengolah atau mengutik lebih dalam mengenai HTML, fungsi-fungsi dari HTML itu. Yang pertama di dalam ini kita bisa membuat menaruh link. Caranya adalah dengan klik tanda ini, lalu ketik tanda seperti ini, lalu ketik tombol ketik A, tutup kurung seperti ini. Misalnya tulis klik ini ke YouTube. Nanti ini kan belum muncul. Ini kan tidak bisa diklik. Ketika kita klik tulisan diklik ini ke YouTube, ini kan tidak bisa diklik. Nah, caranya adalah di bagian ini, di dekat H spasi tulis href. Nah, ini lalu masukkan dari link website atau tujuan, misalnya YouTube, maka klik www.youtube.com. Nah, ketika kita refresh lagi web kita, dia akan bisa keklik seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan gambar? Caranya adalah klik tadi seperti ini, tulis image. Nah, khusus di bagian image ini, ya, ini tidak ada penutupnya. Seperti ini kan seperti ini. Ini body, ada penutupnya garis miring body.
di bagian image ini tidak ada. Nah, di sini klik spasi, terus taruh href. Di bagian image-nya tulis ketik search ya, disingkat SRC seperti ini. Terus ketik apa nama yang kamu simpan di bagian foldernya. Di sini kan namanya adalah folder web dasar. Maka di sini lihat gambarnya, namanya adalah youtube.jpg. Maka kita tulis di sini youtube. Nah, ini udah ada jpg. Lalu klik refresh lagi. Dia akan muncul seperti ini. Tapi ini gambarnya kan terlalu besar. Nah, caranya di sini, di bagian YouTube ini kamu ketik spasi, terus atur lebarnya. Tulis saja lebar itu kan width ya, width, dan atur juga tingginya, height. Nah, seperti ini kan. Misal kamu mau taruh lebar hanya 200. Dan tingginya di sini adalah, saya geser, ini adalah 100. Maka ketika kita refresh web kita, dia akan seperti ini. YouTube, klik di sini. Nah, bagaimana kalau untuk mengaturnya? Khusus untuk di bagian image ini tidak ada tutup dari image ini. Dia seperti ini. Tinggal disesuaikan aja. Misalnya saya mau kasih warna di bagian H1, heading 1 ini, misalnya color sama dengan color red. Maka nanti ketika kita refresh, ini kan tidak bisa. Ketika kita kasih color, dia kan tidak bisa. Maka nanti kita akan belajar bagaimana cara mewarnai dari setiap ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.